Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Doa dan harapan kami damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi dan memelihara hati dan pikiran kita semuanya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20 sampai 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 20 sampai 21. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang dalam Tuhan Yesus Kristus kita dibenarkan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kita dibenarkan. Artinya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dibuat menjadi benar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dibuat menjadi tidak bersalah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dibuat menjadi tidak berdosa. Rasul Paulus melalui ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini menyampaikan kerinduannya kepada jemaat di Korintus supaya mereka memberikan diri untuk didamaikan dengan Allah. Demikian juga kepada diri kita. Mari kita memberikan diri kita untuk didamaikan dengan Allah. Mengapa manusia harus diperdamaikan dengan Allah? Karena semua orang telah berbuat dosa dan berada di bawah kuasa dan hukuman akibat dosa. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 12. Roma pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa telah menyebabkan semua orang berada dalam kuasa maut atau kematian, yaitu kematian jasmani dan kematian rohani. Kematian jasmani atau meninggal terjadi ketika roh dan tubuh kita terpisah. Sedangkan kematian rohani yaitu terpisahnya roh kita dari roh Allah yang menyebabkan kita berada di dalam penghukuman neraka yang kekal. Kematian jasmani kita tidak bisa hindari. Setiap orang, kita semua pasti akan mengalami kematian jasmani, tentunya menurut waktunya masing-masing. Tetapi kematian rohani, yaitu kematian kekal, berada di dalam penghukuman neraka kekal, kita bisa hindari. Bagaimana kita terhindar dari penghukuman? Kita tidak masuk ke dalam neraka kekal. Bagaimana kita terhindar? Dengan berada dalam Yesus Kristus kita akan terhindar dari kematian kekal. Jadi dengan kita berada dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan terhindar dari kematian yang kekal, penghukuman dalam neraka, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa, artinya Tuhan Yesus Kristus tidak berdosa dan tidak melakukan dosa sama sekali. Tetapi dikatakan segala dosa kita telah dipikul dan ditanggungkan kepadanya. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa digantikan dengan dirinya yang tidak berdosa. Supaya kita diperdamaikan dan dibenarkan. Kita dibuat menjadi benar. Kita dibuat menjadi tidak bersalah. Kita dibuat menjadi tidak berdosa di hadapan Allah. Dengan cara apa? Dengan melalui Yesus. Dia tidak berdosa, tapi dirinya dibuat berdosa karena kita yang berdosa. Artinya kita yang berdosa digantikan dengan yang tidak berdosa, yaitu Yesus. Supaya apa? Supaya di mata Allah, di hadapan Allah kita dibuat benar. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari kematian yang kedua, kematian kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berikan diri kita untuk diperdamaikan dengan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah dalam Yesus, marilah kita belajar untuk mati dalam keinginan dosa dan kita belajar
belajar untuk hidup melakukan kebenaran, melakukan apa yang benar, yang berkenan bagi Tuhan, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk hidup bukan untuk diri kita lagi, tetapi kita hidup untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita menyadari bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dibenarkan bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan perbuatan kita, tetapi oleh darah Yesus yang dicurahkan bagi kita, oleh hidup Yesus yang diberikan kepada kita, supaya kita yang bersalah dibuat tidak bersalah, supaya kita yang berdosa dibuat tidak berdosa, dengan menggantikan Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang tidak berbuat kejahatan, tetapi karena kita dikatakan kita dibenarkan di dalam Dia. Supaya apa? Supaya kita memperoleh kehidupan yang dijanjikan Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik hati, kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih buat karya-karyamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan datang, Tuhan, bukan karena kami benar, tetapi karena kami salah, kami berdosa. Tuhan, Kau gantikan supaya kami diperdamaikan dengan Allah. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah melaluinya kami sadar dan kami belajar untuk hidup bukan untuk kami, tapi hidup untuk Allah. Biarlah kami, bukan kami lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat firman-Mu, biarlah bukan hanya didengarkan, tapi dilakukan dalam hidup kami. Berkati bangsa negara kami dengan segala pergumulan persoalannya, pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang ada, semua jajaran yang dipercaya memimpin bangsa ini, biarlah mereka dengan penuh tanggung jawab memberikan yang terbaik buat rakyat yang dipimpin. Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang ada di tengah bangsa ini, secara khusus umat-Mu yang ada di JSS. Berkati Tuhan kami yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Berkati kami dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, sekolah kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta semuanya ini. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.